بالسلام المبين لنقطة التعيين يا غرامي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sahabat dan teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apapun kondisi kita harus syukuri. Apapun keadaan kita harus tetap mengucapkan alhamdulillah, bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, dan dengan nikmatnya pula segala kebaikan itu akan disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini ada satu hadis yang sangat bagus sekali untuk kita renungkan bersama, buat saya pribadi dan untuk kita semuanya, terkait dengan bagaimana kita mengalokasikan dan mendistribusikan apa yang kita miliki. Kalau di dalam bahasa Arabnya disebut dengan al-mal, ya, al-mal. Nah, ini sangat penting sekali, ya. Karena kalau tidak kita miliki suatu pengetahuan tentang pendistribusian dan pengalokasian harta yang kita miliki ini dengan baik sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah, maka biasanya rata-rata orang yang mempunyai harta itu hanya berpikir untuk dirinya sendiri, hanya berpikir untuk kepentingan duniawiyahnya sendiri, ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadisnya, "Afdalu dinarin yunfiquhu ar-rajul dinarun yunfiquhu ala ayalihi." Nah, perhatikan, ini yang pertama, porsi yang pertama. Dinarun yunfiquhu ala ayalihi. Kemudian porsi yang kedua adalah wa dinarun yunfiquhu ala dabbatihi fi sabilillah. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, wa dinarun yunfiquhu ala ashabihi fi sabilillah. Jadi ada 3 alokasi pendistribusian harta yang tepat dan dianggap paling afdal, paling utama di dalam Islam ini. Yang pertama adalah harta, kalau ini istilahnya adalah dinar. Dinar itu ya termasuk harta yang paling mahal, ya. Secara konversinya itu lebih mahal daripada yang lainnya. Maka disebutkan dinar. Dinar yang diinfakkan oleh seorang untuk ala ayalihi, menafkahi keluarganya. Nah, apakah cukup hanya menafkahi keluarganya saja? Ternyata masih ada alokasi lagi yang kedua. Dinarun yunfiqu ala dabbatihi. Dinar atau harta yang digunakan oleh seorang untuk membiayai kendaraannya. Tapi di sini masih ada lanjutan, fi sabilillah, yang digunakan untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa dinarun yunfiquhu ala ashabihi fi sabilillah. Harta yang diinfakkan untuk mencukupi kebutuhan sahabat-sahabatnya, teman-temannya yang sama-sama berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita renungi hadis ini, yang hadis ini tentunya memotivasi kepada kita bagaimana menghidupkan dakwah ini dengan sebaik mungkin, dan dalam waktu yang sama juga menghidupkan relasi sosial kita, dari orang-orang yang terdekat kita sampai semua orang-orang yang berhubungan dengan kita, terkoneksi dengan kita.
Disinilah Islam memandang bahwa harta ini tidak hanya dimiliki untuk dirinya sendiri, tapi di sana ada wujuhun, ada beberapa alokasi yang harus diperhatikan. Ya. Yang pertama adalah, kalau kita melihat hadis ini, al-wajhul awal adalah nafaqatur rajul ala man ya'uluhu. Seorang menafkahi siapa saja yang menjadi tanggung jawabnya. Dan yang menjadi tanggung jawab seorang laki-laki diantaranya adalah keluarganya, barangkali mungkin orang tuanya, juga anaknya, dan semua orang yang terkait dengannya, termasuk di dalamnya adalah kalau mempunyai pembantu adalah pembantunya. Jadi apa yang seorang infakkan untuk memenuhi, mencukupi kebutuhan keluarganya, dan semua yang menjadi tanggung jawabnya, tidaklah sia-sia di dalam Islam. Tidaklah sia-sia di dalam Islam. Semuanya ada hitungannya yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita capek-capek, lelah-lelah, berkeringat, banting tulang, kemudian kita mendapatkan sebagian dari rizki yang telah Allah sediakan untuk kita, kemudian kita berikan untuk keluarga kita, untuk menafkahi keluarga kita, mencukupi mereka, maka disitulah pahala Allah Subhanahu wa ta'ala sangat besar mengalir untuk kita. Dan tujuan kita menafkahi mereka, ingat, tidak hanya sekedar tujuan memberikan makan, kecukupan makan, pakaian, dan semua kebutuhan yang lain. Tidak. Kalau itu tujuannya, sama saja dengan hewan yang lain sama ya. Diberi makan, diberi kecukupan, selesai. Tidak. Tapi diarahkan kepada tujuan yang paling utama di dalam kehidupan kita. Tujuan utama di dalam kehidupan kita bukan sesuai dengan selera kita, tapi sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kalau kita punya kecukupan rezeki untuk memenuhi kebutuhan keluarga, jangan berhenti di situ. Jangan, arahkanlah keluarga yang sudah tercukupi tersebut agar mereka dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi akan menjadi sia-sia kalau keluarga diberi makan, diberi kecukupan, tapi mereka tidak taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di situ. Maka oleh karena itu, disinilah perbedaannya di dalam Islam. Ya. Tidak hanya sekedar memberi makan dan minum dan kecukupan kebutuhan yang lainnya, tidak ya. Tapi diwajibkan bahkan untuk mengontrol bagaimana ibadah mereka, bagaimana ketaatan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sholatnya, wiridnya, zikirnya, dan bentuk-bentuk ibadah yang lainnya. Nah, ini yang pertama. Yang kedua adalah al-wajhu tsani nafaqatur rajul. Seorang menafkahkan sebagian hartanya untuk memelihara kendaraannya yang digunakan untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini juga memberikan isyarat kepada kita bahwa kalau kita sudah punya kendaraan, maka bercita-citalah kita punya kendaraan yang khusus kita infakkan untuk perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rata-rata kita hanya berhenti ketika kita mampu membeli kendaraan, kita hanya berhenti bercita-cita untuk diri kita, untuk keluarga kita saja. Tapi apakah kita tidak ingin mempunyai kendaraan yang digunakan untuk berjuang di jalan Allah? Tentunya sebagai seorang mukmin punya cita-cita seperti itu. Apa bentuknya apa saja, ya. Yang penting bisa digunakan untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, digunakan oleh orang-orang yang taat ya, pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mampu membeli mobil 2, yang satu diinfakkan. Kalau kita mampu membeli motor 2, yang satu diinfakkan. Kalau kita mampu membeli sepeda ondel, ya, sisakan sepeda ondel itu untuk berjuang di jalan Allah. Apa yang kita mampu, ya, demi mengamalkan hadis Rasulullah SAW ini, ya, itu. Nah, ini menjadi amanah buat kita semuanya harta tersebut,
bukan sekedar kita nikmati untuk diri kita. Dan semua nafkah yang kita keluarkan untuk memelihara kendaraan tersebut yang digunakan berjuang di jalan Allah, maka semuanya dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pahala yang luar biasa besar. Atau termasuk kendaraan kita niatkan bismillah, kita punya kendaraan juga ya. Kita niatkan untuk berjuang memperlancar dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga termasuk ya alokasi yang benar, yang utama, yang mendapatkan pahala yang berlimpah dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini beda, mindsetnya itu beda kalau di dalam Islam ya. Mindsetnya dibangun dengan cara mindset yang berbeda di dalam Islam ketika seorang itu berinteraksi dengan harta. Ini alokasi yang kedua. Alokasi yang ketiga adalah al-wajhu tsalits, nafaqatur rajul ala ashabihi alladzina yunfiquna alladzina yajtami'una ala ta'ah. Menafkahkan, menginfakkan sebagian dari harta yang Allah titipkan padanya untuk diberikan kepada sahabat-sahabatnya yang sama-sama berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, ini juga menjadi kewajiban kita sesungguhnya ya. Menjadi kewajiban kita. Tidak dicela ketika seorang itu memperhatikan keluarganya. Tidak dicela juga ketika seseorang berusaha untuk memiliki kendaraan untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya baik-baik saja. Tapi yang mungkin sering kita lupakan adalah kita kurang perhatian terhadap teman-teman kita yang sama-sama berjuang di jalan Allah ya. Maka kalau kita mempunyai wadah ya, mempunyai lembaga, mempunyai bidang tugas masing-masing yang di sana ada upaya untuk mengalokasikan, mendistribusikan bagian-bagian dari harta yang kita ambil dari orang-orang kaya, infak, sedekah, zakat ya. Maka menjadi kewajiban kita untuk memperhatikan sahabat-sahabat kita yang sama-sama berjuang di jalan Allah untuk dicukupi mereka atau paling tidak diringankan beban mereka ya. Dan ini merupakan keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian penting? Karena tujuannya adalah untuk istimraru taqwiyatis saffi. Keberlangsungan agar barisan dakwah itu semakin hari semakin kuat, semakin kokoh ya. Semakin kuat dan semakin kokoh ya. Karena bagaimana mungkin ya seorang bisa bergerak, seorang itu bisa berjalan, beraktivitas untuk dakwah kalau dia tidak diringankan paling tidak atau dimuliakan, dihargai ya, dirinya sebagai posisinya sebagai manusia biasa untuk dicukupi ya, sebagian kebutuhan hidupnya. Dan ini perintah ya, anjuran dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, akan saya nukilkan beberapa hadis-hadis penguat ya, yang menunjukkan betapa mulianya perhatian Islam, bagaimana kita harus mengalokasikan sebagian harta kita. Contoh adalah hadis yang berkaitan, hadis penguat yang berkaitan dengan keutamaan seseorang menginfakkan hartanya untuk memenuhi kebutuhan keluarganya ya. Ini hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab sahihnya ya. Hadisnya mirip-mirip seperti itu dan di sana ada perbandingan ya. Hadis itu berbunyi, dinarun anfaqtahu fi sabilillah wa dinarun anfaqtahu fi raqabatin wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskinin wa dinarun anfaqtahu ala ahlika a'zamuha ajran alladhi anfaqtahu ala ahlika. Ini seakan-akan membuat hierarki ya, keutamaan antara satu dan yang lainnya, tapi bukan menghilangkan yang lainnya, tapi untuk memberikan pengetahuan kepada kita, wawasan kepada kita bahwa ada skala prioritas dari sisi mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi
rating yang pertama yang paling tinggi pahalanya adalah ketika seorang menginfakkan hartanya untuk keluarganya, memenuhi kebutuhan keluarganya, ya. Dan selanjutnya adalah yang lainnya, ya, memberikan sedekah kepada fakir miskin, ya, kemudian juga membebaskan budak, kemudian juga menginfakkan di jalan Allah. Bukan berarti yang sisanya yang tiganya itu hilang, tidak. Ketiga-tiganya harus ada, ya, harus ada. Dan harus hadir di tengah-tengah kita, dan harus ada di dalam pikiran kita. Kalau kita sudah merasa kecukupan, ya, kebutuhan hidup keluarga kita, ya berpindahlah kepada sesi berikutnya, berpindahlah kepada strata berikutnya, agar kita mendapatkan keutamaan yang lain. Justru kalau kita hanya berkutat untuk memenuhi seluruh kebutuhan hidup keluarga kita saja tanpa memperhatikan, malah tercela di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu hanya dari sisi strata, ya, tingkatan-tingkatan yang mestinya kita perhatikan. Ada banyak, ya, hadis yang lain, misalkan wa innaka lan tunfiqu nafaqatan tabtaghi biha wajhallah illa ujirta biha hatta ma taj'alu fi fiyya imra'atik, ya. Sesungguhnya engkau menafkahkan nafkah yang engkau niatkan hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini catatannya hanya karena Allah. Berarti ketika kita mengeluarkan sebagian harta kita, tujuannya agar mereka yang kita beri, termasuk keluarga kita ini, mengingat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka sudah tercukupi, maka tinggal mengamalkan ayat Allah, fasalli li rabbika wanhar. Kan inna a'tainakal kautsar, tinggal fasalli, tinggal sholat, dirikan sholat. Atau ayat yang lain juga menyinggung hal yang sama, ya. Ya. Li ila fi quraisyin ila fihim rihlatash shita'i was-saif falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'. Kenapa diperintahkan beribadah? Karena Allah sudah memberikan kecukupan dari sisi ekonomi. At'amahum min ju', menghindarkan mereka, menghilangkan mereka dari rasa lapar. Wa amanahum min khauf, rasa takutnya sudah hilang, sudah tidak ada, diamankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah contoh real, nyata, faktual, ya, terkait dengan masyarakat Mekah yang diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicurahkan kepada mereka rizki yang berlimpah, ya. Dan itu atas berkah doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi ketika Nabi Ibrahim itu keluar dari kota Mekah, kembali lagi ke asal objek dakwahnya, yaitu di negeri Irak, ya. Nah, sebelum meninggalkan kota Mekah, beliau menitipkan doa di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum. Jadi sisi yang lain mengharapkan orang-orang yang ditinggalkan, keturunan nanti yang akan hidup di lembah ini adalah keturunan yang menyembah Engkau, ya Allah. Tapi ya Allah, berikanlah kecukupan rezeki untuk mereka. Dan Allah menunaikan janjinya, ya. Semua yang diberikan kecukupan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala hingga hari ini ya. Nah, itu berarti apa yang menjadi kewajiban kita tidak hanya sekedar menginfakkan sebagian harta kita, tapi juga mengontrol bagaimana proses ketaatan yang menjadi tanggung jawab kita kepada Allah Subhanahu wa taala, keluarga kita, ya, anak-anak kita, istri kita, semua yang menjadi tanggung jawab kita, bahkan sampai khadim kita kalau punya khadim, ya, pembantu kita, ya. Kemudian sahabat sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, contoh yang kedua, hadis penguat yang kedua tentang keutamaan menginfakkan hartanya untuk memelihara, ya, menjaga, dan kalau bahasanya maintenance, ya, kendaraan yang digunakan untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan dari Hanzalah, ya, Sahal ibnu Hanzalah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-khailu ma'qudun fi nawasiha al-khair ila yaumil qiyamah.
kuda itu ya, selama dia dipakai berjuang di jalan Allah, maka kebaikannya akan senantiasa mengalir hingga hari kiamat kelak. Ya. Kalau dulu kendaraan yang menjadi prioritas atau yang menjadi andalan adalah kuda. Tapi sekarang tidak semuanya orang pakai kuda, bahkan jarang-jarang orang pakai kuda. Kalaupun pakai kuda untuk wisata saja ya. Nah, sekarang kudanya berubah ya. Kuda besi ya. Mas Tulus pakai Honda Vision ya. Atau yang lainnya pakai KL Pro atau yang lainnya macam-macam ya. Kuda besinya macam-macam ya. Selama itu digunakan untuk berjuang di jalan Allah, niatnya dengan tulus ikhlas melancarkan proses dan aktivitas dakwah ini, maka pahalanya akan senantiasa mengalir sampai hari kiamat kelak ya. Wa ahluha mu'anuna 'alaiha, dan yang memilikinya sangat perhatian kepadanya. Wa man rabata farsan fi sabilillah kanatin nafaqa 'alaihi kal maddi yadahu bis sadaqati la yaqbiduha ya. Barang siapa yang infakkan hartanya ya, untuk mengurusi kendaraannya fi sabilillah, maka sama seperti halnya orang yang memberikan sedekah ya. Jadi sama-sama pahalanya seperti orang yang memberikan sedekah. Ketika sedekah yang diberikan oleh seorang tersebut digunakan untuk ketaatan, maka dia dapat pahalanya yang luar biasa dan tidak berhenti mengalir sampai hari kiamat ya. Oke, itu poin yang kedua. Jadi contoh yang kedua, penguat, hadis penguat yang kedua. Yang ketiga, hadis penguat yang ketiga yang berkaitan dengan keutamaan menafkahi sahabat-sahabat yang sama-sama berjuang di jalan Allah ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud di dalam sunannya, kitab sunannya ya. Sunan Abi Dawud ya. Dari Abi Sa'ad radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyuma muslimin kasa musliman thawban ala ura. Siapa saja seorang muslim yang memberikan pakaian kepada muslim, kalau di sini dilafadzkan ura itu artinya telanjang, artinya tidak berpakaian ya. Maksudnya mungkin termasuk di dalamnya adalah orang-orang yang kekurangan pakaiannya minim. Minim bukan berarti minim rok mini, bukan ya. Tapi minim dalam berarti mungkin tidak sebanyak yang kita miliki atau sahabat-sahabat yang lainnya ya. Siapa saja ya yang memberikan pakaian kepada saudara muslim ya, yang membutuhkan pakaian, intinya di situ ya. Kasahullahu min khadiril jannah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan pakaiannya dari daun-daun hijau di surga ya. Artinya nanti pakaiannya jauh lebih bagus ya, diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ayyuma muslimin at'ama musliman ala ju'in at'amahu Allahu min thimaril jannah. Siapa saja yang memberikan makanan kepada muslim yang lainnya untuk menghindari kelaparan, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan makanan untuknya di surga dari buah-buah surga ya. Wa ayyuma muslimin saqa musliman ala zama'in, barang siapa seorang muslim yang memberikan minuman untuk menghilangkan rasa haus dari saudaranya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan saqahullahu minar rahiqin makhtum ya, akan memberikan minuman dari ar-rahiq al-makhtum ya, minuman yang segar dan bau wanginya ya. Jadi itu janji Allah subhanahu wa ta'ala kepada siapa saja yang memiliki perhatian kepada saudara-saudara yang lain untuk mencukupi sebagian kebutuhan mereka ya. Baik sahabat sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, inilah hadis Rasulullah, semoga memberikan gambaran kepada kita secara jelas sisi yang lain bahwa betapa pentingnya harta itu dikelola secara bersama-sama ya. Dikelola secara bersama-sama, dialokasikan di tempat yang benar, diarahkan di tempat yang benar.
Dan inilah tarbiyah maliyah, pendidikan bagaimana mengelola harta kita. Kalau kita hanya ngelola harta ini secara pribadi, mungkin kita bingung ya, akan mengalokasikan kemana, bahkan keberkahannya itu akan sedikit ya. Tapi kalau kita kelola secara bersama-sama, dan alhamdulillah kita punya lembaganya, tinggal memaksimalkannya ya, dan semua insya Allah akan dapat pahala yang luar biasa. Siapa saja yang terlibat di dalamnya untuk mensukseskan program pengelolaan harta ini agar dia bisa dikelola dengan sebaik mungkin, maka dia juga akan mendapatkan pahala yang sama. Maka saya kira tidak salah dan sangat penting sekali buat kita semuanya untuk bersemangat untuk mengelola harta ini ya, agar kemanfaatan itu semakin luas, tidak terbatas ya. Mungkin ada orang kaya, dia pingin infak, dia bertanya di dalam hatinya, kepada siapa saya infakkan? Selama ini mungkin ya dia hanya menginfakkan pada tangganya, selesai. Dia dikasihkan, dibelikan makan, kasihkan kepada tangganya, dimakan, selesai. Ya, selesai, habis. Besok punya lagi, belikan makan, kasihkan tangga, selesai, habis lagi. Ya. Bayangkan kalau harta itu dikelola, dikumpulin di tempat yang lebih ya, besar manfaatnya, bahkan tidak terbayang oleh kita, maka ini sangat dahsyat sekali. Kemanfaatan tersebut akan berefek pada kemanfaatan tarbawiyah, kemanfaatan dakwiyah ya, kemanfaatan siyasiyah, kemanfaatan fikriyah, kemanfaatan jasadiyah, kemanfaatan banyak sekali, luar biasa. Tapi kalau tadi hanya diberikan makanan, kasihkan tetangganya, dimakan, selesai, udah selesai. Coba kalau itu dikumpulin ya, suatu saat diberikan makanan, tapi makanan itu dialokasikan kepada para penghafal Quran. Wah, satu sisi. Suatu saat diberikan baju, tapi baju itu dipakai oleh orang-orang penghafal Quran. Atau siapa saja mengelola lembaga tersebut, tapi lembaga tersebut adalah lembaga untuk mengelola para penghafal Quran. Wah, ini luar biasa, dahsyat ya. Kemudian penghafal Quran itu selesai menghafal Quran, bukan hanya sekedar menghafal Quran, dia belajar lagi ilmu agama yang lain. Siapa yang mendapatkan manfaatnya? Kita semuanya. Kita semuanya. Jadi terkadang kita merasa lemah kalau kita hanya mengelola harta sendirian ya. Tapi kalau kita bersinergi antara satu dengan yang lainnya, mengumpulkan kekuatan, kemampuan, diperbesar ya peluang pahala ini ya, maka insya Allah akan lebih besar lagi manfaatnya untuk kita dan untuk umat ini. Nah, kekurangan kita di situ ya. Nah, maka kita gugah semuanya, termasuk kita sendiri juga. Apa bagian saya terhadap harta yang saya miliki? Apa yang bisa saya lakukan? Ya, agar saya mendapatkan kemanfaatan yang berkelanjutan. Ya. Kemudian juga orang lain juga begitu ya. Apa yang bisa saya lakukan untuk mengajak orang lain agar menyadari bahwa di bagian dari hartanya ada hak orang lain dan bisa memaksimalkan manfaat hartanya. Ya, jadi kalau istilahnya Ustadz Adi Hidayat itu ya, jadi kalau mau infak ya, itu jangan sekedar infak di tempat atau di objek ya yang kemanfaatannya itu terbatas ya. Infaklah dengan cara yang cerdas, yang kemanfaatannya itu besar dan berlipat-lipat dan berkesinambungan, berkelanjutan, bahkan tanpa putus ya, tanpa putus. Nah, ini berarti kalau faktanya misalkan kita, apakah kita tidak boleh memberikan sebagian uang kita kepada para pengamen di jalan? Boleh saja, boleh saja. Tapi itu hanya dari sisi kemanusiaan saja mungkin ya manfaatnya. Apakah bisa kita yakinkan mereka adalah orang-orang yang taat? Kita tidak bisa meyakinkan ya. Apalagi kalau dikaitkan apakah mereka membaca Quran? Nah, nggak tahu kita apakah mereka membaca Quran. Boleh nggak? Silakan aja, tidak masalah. Sekali dua kali. Tapi akan lebih baik kita kumpulkan kepada mereka yang semangat menghafal Quran atau belajar ilmu agama ya, segala hal, fasilitas, kebutuhan dan sebagainya yang mereka butuhkan, kita mencoba untuk memenuhi mereka. Ya, begitu mereka membaca Quran, nah,
Padahal kalau kita lihat ya, orang menghafal Quran itu bertahap. Ya, bertahap, tidak hanya sekali langsung hafal, tidak. Ya, jadi bertahap, membaca dulu berkali-kali. Ya. Setelah membaca baru upaya menghafalkan pelan-pelan. Ya. Setelah upaya menghafalkan pelan-pelan, setelah hafal diulangi lagi. Dan begitu seterusnya sampai hafal 30 juz. Ya. Padahal kalau kita ingat pahalanya, subhanallah. Allah Subhanahu wa taala tidak menghitung pahala Al-Qur'an tidak dengan satu kalimat tapi satu huruf. Bayangkan kalau itu diulang-ulang ketika membaca. Bayangkan pula berapa pahala yang akan kita dapatkan ketika orang sudah menghafal Quran. Jadi karakter orang yang sudah menghafal Quran pasti dia akan mengulang-ulangnya dan tidak akan berhenti. Pagi, siang, sore ulangi sampai 30 juz, besok lagi ulangi, nggak akan pernah berhenti. Berapa banyak pahala yang akan kita dapatkan. Ini terkait dengan menghafal Quran. Belum juga aktivitas yang lainnya. Maka di dalam mencari pahala ini juga bertingkat-tingkat ya. Ada yang mencari pahala yang dapatnya instan, sekali selesai ya, habis gitu ya. Ada yang dapat berkesinambungan bahkan sampai akhirat kelak. Mungkin nanti di akhirat kelak dia sampai heran, loh kok saya dapat banyak? Ada apa ini? Oh, kamu punya tabungan dan tabungan kamu berbunga. Nah, berbunga dari sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Berbunga, dan ini hasil bunganya luar biasa, lebih banyak daripada yang kita infakkan jumlahnya dulu di dunia. Baik sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, barangkali itu sebagai pengingat buat kita semuanya. Mari saya mengajak diri saya dan kita semuanya bersemangat untuk mengelola ya, mengelola amanah yang Allah titipkan kepada kita. Ini adalah peluang yang luar biasa ya. Kalau kita kelola dengan baik, kemanfaatannya akan semakin besar. Lembaga ini adalah lembaga yang luar biasa, kemanfaatannya kalau kita kelola dengan baik. Sebaliknya, ya, kalau kita tidak kelola dengan baik, ya ini hanya sekedar nama, ya, lembaga yang sekedar lembaga dan tidak menghasilkan apa-apa. Mungkin yang dihasilkan adalah rasa capek dan lelah saja ya. Dihasilkan hanya itu. Tapi kalau kita berupaya semuanya bersinergi, semuanya satu dengan yang lainnya, saling bersinergi, insya Allah ini akan menghasilkan kekuatan yang luar biasa, kemanfaatan yang luar biasa untuk kita sendiri secara personal pribadi ya, dan juga untuk semuanya ya, masyarakat secara umum. Baik, saya kira cukup sampai di sini. Mohon maaf atas kekurangan dan kekhilaafannya. Wallahu a'lam bishawab wa nastaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بشتاتي من دون نعيم الآيات نغتاب